Kami persilakan untuk selanjutnya Mbak Rani ini ya yang akan mengajukan pertanyaan. Silakan boleh berdiri. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani. Sebelumnya izin bertanya Ustadz, mengenai penyimpangan seperti ini. Di zaman sekarang ini banyak orang-orang yang berpacaran dan menormalisasi sentuhan seksual ataupun hubungan seksual. Saya ingin minta tips dan bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut agar kita terhindar. Terima kasih Ustadz. Baik, pertanyaan menarik dari Ukhti Narani. Silakan ya Haji Khalil. Makasih. Saya ingin melanjutkan dari yang disampaikan oleh Ustadz Reza tadi. Silakan, Muru auladakum bis sholati wahum abna'u sab'i sinin. Perintahlah Pak anak-anak kita untuk sholat ia umur 7 tahun. Kenapa ada umur 7 tahun? Itu disebut dengan umurnya tamyiz. Anak sudah membedakan mana yang baik, mana yang buruk, dan sudah persiapan untuk morohakah, munculnya ke perempuan atau munculnya ke laki-lakian. Maka di umur 7 ini anak perempuan harus dekat dengan ibunya. Anak laki-laki dekat dengan bapaknya. Kenapa? Dia biar diskusi tentang perempuan dengan ibunya, diskusi tentang laki-laki dengan bapaknya. Contohnya, ini anak sudah muncul kewanitaannya. Dia udah mulai ragu, perubahan fisik sudah muncul. Apalagi anak-anak sekarang, makanan-makanan yang enak tuh cepat sekali menstruasinya. Itu kan diskusi dengan siapa? Ma bapaknya malu. Diskusi sama ibunya. Maka ibu-ibu jangan sampai tidak ngerti ini. Nggak ngerti tentang haid, tentang bagaimana suci, bagaimana istihadah. Terus berkenaan dengan kewanitaan-wanitaan itu harus disampaikan. Begitu juga laki-laki mau mimpi basah. Apa kewajiban mandi besar dan seterusnya. Nah, pada kita meladenin anak-anak seperti ini itu memitigasi anak penyimpangan. Ketika umur 10 tahun anak-anak sudah mungkin sebagian sudah haid, sebagian juga tapi sudah tampak kewanitaannya, dia harus sudah mulai cross menjelang nanti akil baligh 15 tahun. Dia tidak boleh menjadi perempuan yang tak mengerti laki-laki, tidak boleh menjadi laki-laki yang tidak mengerti perempuan. Harus cross. Artinya apa Bapak sekalian? Mendidik anak perempuan itu 75% harus diasuh oleh ibunya yang perempuan, disebut dengan sekarang itu dengan feminitasnya, keperempuannya. Ketika anak laki-laki maka 75% anak laki-laki adalah harus dididik oleh bapaknya sebagai karakter maskulinitas, kelaki-lakiannya. 25% ngerti terhadap perempuan. Nah, ini menjaga dari sebelum terjadi. Untuk mitigasi begini, maka keluarga harus ada figur di dalam rumah tangga. Maka biasanya terjadi penyimpangan itu tadi, kasih sayang dalam keluarga. Di dalam keluarga tidak menemukan figur ibu, tidak menemukan figur bapak, kemudian ketemu dengan teman sebaya. Teman sebaya, tadi pertanyaannya, sekarang bukan lagi hanya teman yang ketemu. Teman sebaya sekarang ketemunya di TikTok, ketemunya di YouTube, ketemunya di IG, ketemunya di mana. Enggak jelas. Kalau ini tak terkontrol, maka anak yang dilahirkan oleh ibu muslim bisa saja karakternya jadi karakter non muslim. Anak yang dilahirkan dari keluarga yang baik-baik tapi disabotase oleh informasi, disabotase oleh berita-berita, hiburan-hiburan, tontonan-tontonan yang melenceng dari keluarganya. Gimana cara memagarinya? Sedari awal harus sudah dipegang anak kita. Maka kalau saya maknakan dengan sekarang kullu mauludin yuladu alal fitrah, anak itu pada dasarnya baik, tapi bisa disabot oleh apa? Oleh media. Disabot oleh informasi. Ya, bisa dirampas oleh keadaan pergaulan itu. Kalau udah terlanjur bagaimana? Nah, ini kan terlanjur. Makanya kita sebelum terlanjur ini perlu didengarkan. Bukan hanya ada cewek cantik lamar gak ada persiapan bagaimana mendidik anak. Oh, yang penting gede ada orang lamar, iya saja. Butuhnya kita ngaji dan terus ngaji biar ngerti. Seringkali anaknya sudah gede baru ngaji. Oh iya ya, dulu saya salah. Gak ngerti bagaimana mendidik anak.
Tua itu pasti, menjadi orang tua itu tak semua orang bisa. Makanya kita terus, kalau udah terjadi Pak bagaimana? Maka lindungi anak-anak kita dengan agama. Agama itu fardu ain. Bagi setiap individu harus belajar agama. Jadi nonton apapun, apa yang ada dalam media, dia itu bisa memproteksi diri. Karena tak semua orang bisa memproteksi diri, maka Majelis Ulama Indonesia meminta pemerintah agar membatasi usia umur dari anak yang menggunakan media sosial. Gak semuanya punya kedewasaan. Kita minta, katanya regulasi sedang dibuat. Bagi kita, Bapak Ibu sekalian, anak-anak kalau pegang handphone jangan dilepas, dilihat, di tracking. Ini yang ibu-ibunya yang gatek. Kalah sama anaknya. Sama-sama punya IG, itu diblok ibunya biar nggak nonton punya anaknya. Betul? Betul. Dia pintar caranya. Historinya dihilangin, saya nggak bisa dilacak. Berarti anak sudah seperti ini, anak sudah mulai nggak benar. Kenapa? Sudah nggak jujur. Maka tanamkan kepada anak pendidikan jujur. Salah, bisa jujur ngaku salah. Baik. Makanya tadi nggak usah kita menggunakan kekerasan. Disayangi, tapi arti disayangi bukan dibiarkan dia menyimpang. Disayangi untuk diajak ke jalan yang benar. Terima kasih. Baik, Masya Allah, terima kasih Kiai Haji Khalil Nafis. Satu apresiasi bagi apa yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia. Tadi apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Khalil Nafis. Berat memang ketika kita menjadi orang tua harus mendidik, khususnya bagi orang tua. Mendidik bagaimana mengenalkan, termasuk apa yang disampaikan oleh guru kita tadi. Namun yang menjadi perhatian adalah daripada nanti berat timbangan di akhirat kita nanti ketika kita diminta pertanggungjawaban. Nah pemirsa, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi, termasuk bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan lewat Instagram kami, sekali lagi kami sampaikan @damaiindonesiaku_TV1. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku.